Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rauda Samsudin, mahasiswa semester 5 dari kelas PAI A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palopo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Al-Ustaz Prof. Dr. Muhaimin MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Perencanaan PAI untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester atau UAS. Baik, pada video ini saya akan membahas sebuah tema merancang strategi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum berbasis cinta KBC di madrasah, di mana tema ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita hari ini, terutama dalam upaya membangun peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, empati, dan kemampuan sosial yang kuat. Pertama, kita akan membahas latar belakang dan konsep dasar KBC. Kurikulum berbasis cinta atau KBC merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang menempatkan cinta sebagai nilai inti dalam seluruh proses pembelajaran. Cinta yang dimaksud tidak terbatas pada rasa emosional, tetapi cinta sebagai fondasi moral, karakter, dan kemanusiaan. Dokumen resmi KBC menjelaskan bahwa kurikulum ini lahir sebagai jawaban atas tantangan dunia pendidikan, antara lain meningkatkan intoleransi, konflik sosial, menurunnya kepekaan sosial, maraknya kekerasan simbolik maupun verbal, dan hilangnya nilai empati dalam pergaulan peserta didik. Krisis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya membutuhkan kecerdasan kognitif, tetapi juga pendidikan hati, yaitu pendidikan yang menghidupkan rasa kasih, peduli, dan menghormati sesama. Disinilah kurikulum berbasis cinta mengambil peran strategi sebagai pembawa misi humanisasi dan perdamaian di madrasah. Terus yang kedua yaitu tujuan pelaksanaan KBC di madrasah. Tujuan utama KBC berdasarkan pedoman resmi yaitu yang pertama, mewujudkan madrasah ramah anak, di mana madrasah menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan, perlindungan, diskriminasi, dan tekanan psikologis. Setiap anak merasa dihargai, diterima, dan dicintai. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional peserta didik. KBC berfokus pada pengembangan empati, kecerdasan emosional, kemampuan mengenal diri, kecerdasan sosial, dan penguatan karakter. Terus yang ketiga yaitu mewujudkan madrasah ramah lingkungan, di mana kecintaan kepada alam diwujudkan melalui budaya bersih, penanaman pohon, pengolahan sampah, dan menjaga ruang belajar. Yang keempat yaitu memperkuat kompetensi sosial dan karakter, di mana melalui nilai cinta, toleransi, saling menghargai, dan kerjasama. Terus yaitu yang ketiga, prinsip dan nilai inti kurikulum berbasis cinta KBC. Memiliki beberapa prinsip utama yaitu yang pertama, cinta sebagai pusat pembelajaran. Semua kegiatan belajar harus berdasarkan pada nilai kasih sayang dan menghargai sesama. Terus yang kedua, humanisasi dan penghormatan terhadap martabat manusia, di mana setiap peserta didik diperlakukan sebagai individu yang bermartabat. Terus yang ketiga yaitu kesetaraan dan keadilan. Tidak ada diskriminasi dalam pembelajaran. Terus yang keempat, keterlibatan aktif peserta didik. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran, bukan objek. Terus yang kelima yaitu pengembangan sosial emosional. Guru tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga mengajar mengelola emosi dan hubungan sosial. Langkah-langkah merancang strategi pembelajaran KBC agar implementasi KBC berjalan efektif dan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran atau CP. Guru memahami capaian pembelajaran dalam mata pelajaran yang diajarkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai cinta. Terus yang kedua yaitu tujuan pembelajaran.
Pembelajaran harus mencerminkan aspek kognitif, emosional, sosial, dan karakter. Contohnya itu, peserta didik mampu menjelaskan konsep zakat dengan sikap empati terhadap sesama. Terus yang ketiga yaitu model dan metode. Pembelajaran model pembelajaran yang sejalan dengan KBC antara lain yaitu project-based learning, program-based learning, cooperative learning, discovery learning, service learning, atau pengabdian kecil. Kemudian yang keempat, menyiapkan media pembelajaran. Media harus mampu menumbuhkan interaksi, empati, dan pengalaman belajar yang bermakna. Media dapat berupa gambar, video, poster, cinta lingkungan, atau cerita inspiratif. Terus yang kelima yaitu menyusun skenario pembelajaran atau RPM atau modul ajar. Skenario harus memuat kegiatan pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisi salam hangat, dialog ringan, apresiasi penuh kasih, terus kegiatan inti yaitu eksplorasi, diskusi kerja, kelompok, refleksi, kemudian di penutup itu ada evaluasi, pembalik positif. Terus yang kelima menentukan instrumen penilaian. Penilaian tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga perilaku, partisipasi, empati, kemampuan bekerja sama, sikap toleransi. Kemudian, strategi pembelajaran dalam pelaksanaan KBC di madrasah. Yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi yang menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran. Guru menyampaikan materi secara langsung melalui ceramah, penjelasan atau presentasi, sedangkan peserta didik berperan dan penerima informasi. Penerapan dalam KJBC, di mana strategi ekspositori masih digunakan terutama untuk menyampaikan konsep dasar tentang cinta, toleransi, dan nilai kemanusiaan, memberikan landasan teoritis sebelum masuk kegiatan yang lebih aktif, menjelaskan ayat, hadis, atau nilai moral secara struktur. Kemudian, strategi ekspositori tidak sepenuhnya mencerminkan semangat KBC karena kurang melibatkan emosi dan pengalaman peserta didik, interaksi satu arah dan peserta didik cenderung pasif. Strategi ekspositori ini masih relevan apabila digunakan secara singkat, dikombinasikan dengan strategi lain, dan disampaikan dengan bahasa yang humanis dan penuh empati. Terus yang kedua yaitu strategi pembelajaran kognitif. Strategi pembelajaran kognitif kadang-kadang pada proses berpikir peserta didik seperti memahami, menganalisis, menafsirkan, dan merefleksikan materi pembelajaran. Penerapan dalam KBC di mana kurikulum berbasis cinta, strategi kognitif digunakan untuk mengajak peserta didik berpikir kritis tentang nilai antar, merefleksikan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan empati dan toleransi, serta menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Strategi kognitif sesuai dengan KBC karena membantu peserta didik memahami makna cinta secara mendalam, mengembangkan kesadaran moral dan etika, serta mendorong refleksi diri. Terus yang ketiga yaitu strategi pembelajaran aktif, di mana strategi pembelajaran aktif menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Peserta didik terlibat langsung melalui diskusi, simulasi, role play, dan kegiatan berbasis pengalaman. Penerapan KBC yaitu strategi pembelajaran aktif sangat efektif untuk melatih empati melalui permainan peran, mengembangkan sikap saling menghargai, dan membiasakan komunikasi yang santun dan penuh cinta. Strategi pembelajaran aktif sangat sejalan dengan KBC karena menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, menghadirkan pengalaman nyata, serta menumbuhkan kesadaran emosional. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama antara peserta didik dalam kelompok, di mana peserta didik belajar untuk berbagi tugas, berdiskusi, dan saling menghargai pendapat. Penerapan dalam KBC.
Strategi kolaboratif digunakan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, melatih toleransi dalam perbedaan, dan mengembangkan empati sosial. Strategi ini sangat sesuai dengan KBC karena menanamkan nilai cinta dalam interaksi sosial, mengurangi sikap egois, dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. 5 yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan melalui pengamatan, pertanyaan, dan penyelidikan. Penerapan dalam KBC di mana strategi inquiry digunakan untuk mengajak peserta didik mengamati fenomena sosial, menggali nilai cinta dari peristiwa nyata, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Strategi inquiry sesuai dengan KBC karena mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab, mendorong pembelajaran bermakna, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Terus yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning, yaitu atau CTL adalah strategi pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran menjadi bermakna karena siswa memahami bahwa ilmu yang dipelajari berhubungan langsung dengan pengalaman sehari-hari. CTL sejalan dengan kurikulum berbasis cinta karena menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, membantu siswa memahami nilai secara kontekstual, dan mengaitkan materi PAI dengan sikap toleransi dan kasih sayang. Terus ketujuh yaitu strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami atau PAIKEMI. Strategi ini menekankan keterlibatan aktif siswa dan suasana belajar yang nyaman. PAIKEMI sangat sesuai dengan KBC karena menciptakan kerjasama yang ramah dan humanis, mendorong kerjasama dan saling menghargai, serta menghindari pembelajaran yang kaku dan otoriter. Kemudian yang keenam yaitu peran guru dalam KBC. Guru memiliki peranan besar dalam mewujudkan KBC, di mana yang pertama yaitu teladan cinta. Guru mencontohkan sikap penuh kasih. Terus di mana guru juga itu menjadi fasilitator humanis, menciptakan suasana belajar aman dan nyaman. Kemudian guru itu pembimbing emosional, membantu peserta didik mengolah perasaan dan konflik. Kemudian guru itu memberi motivator, dukungan positif, dan apresiasi. Kemudian guru itu sebagai evaluator karakter, menilai perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang terakhir yaitu contoh implementasi KBC di madrasah, di mana guru itu menyapa murid dengan senyum dan mengucapkan nama mereka. Terus yaitu melaksanakan kegiatan literasi cinta setiap pagi, kemudian diskusi kelas tentang empati atau toleransi, kemudian yaitu kegiatan pembersihan kelas sebagai bentuk cinta lingkungan, kemudian mengadakan program satu hari satu kebaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai merancang strategi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum berbasis cinta atau KBC di madrasah. Semoga materi ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih humanis, penuh kasih, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.